Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun hanya melalui rekaman video ini, saya menyapa untuk jemaat sekalian di rumah, selamat berkudapa. Dan semoga kita semua berada dalam suasana yang diliputi dengan damai sejahteranya. Semoga jemaat sekalian pun selalu ada yang rasa rindu dengan pelayanan gembala. Tapi juga semoga ada yang rindu untuk berjumpa bersama. Dan ketika kita dipisahkan oleh COVID-19 ini, maka harapan kami, harapan saya sebagai gembala, semoga jemaat sekalian semua tetap berada dalam kondisi yang sehat, kuat, selalu semangat, tetapi juga semoga kita pun tidak panik, tidak khawatir, dan tetap memperhatikan seruan, ajakan baik pihak pemerintah, apalagi pihak kesehatan, pihak gereja, sehingga kita menjadi warga gereja yang juga adalah bagian dari warga masyarakat yang selalu waspada dengan ancaman virus corona. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur sebab meski hanya melalui rekaman video ini, di ibadah hari Minggu terakhir, minggu keempat ini, kita akan menghayati lagi bagian firman Tuhan yang bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan sebelum membaca dan hendak menghayati firman ini, kita memohon tuntunan Tuhan memampukan kita memahami, mengerti, dan terberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau yang selalu menjumpai kami di situasi dan kondisi saat-saat kami sedang mengalami ancaman karena virus corona ini. Maka betapa kami bersyukur saat ini lagi, lewat ibadah ini kami akan dijumpai oleh firman-Mu melalui bacaan Alkitab, firman yang akan lagi menguatkan kami, firman yang akan lagi menuntun kami untuk memahami apa dan bagaimana yang harus selalu kami wujud nyatakan sebagai umat yang beriman kepada-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, biar firman-Mu akan mendatangkan berkat baru bagi kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan jemaat-Mu yang meski hanya mengikuti pemberitaan firman-Mu lewat rekaman ini, Tuhan jugalah yang akan memberkati. Dan inilah kami umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman kehidupan Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara jemaat sekalian,
Dengarkan bacaan Alkitab, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sebuah perikop yang berjudul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Firman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkannya sebagai firman Tuhan serta hendak menghayati makna firman-Nya untuk terus dijadikan bekal pada umat dalam perjalanan hidup beriman. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Tema khotbah atau perenungan kita hari ini adalah pengakuan iman tentang karya keselamatan Allah. Sekali lagi, pengakuan iman tentang karya keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub sudah banyak kali kita renungkan, dan betapa sulit sebagai manusia untuk memahami dengan akal kita apa yang dikisahkan dalam kitab Ayub itu sendiri. Mengapa sulit? Sebab bagaimana mungkin orang yang saleh, takut akan Tuhan, selalu menjauhi yang jahat, justru harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Segala kepunyaannya, yaitu harta benda, lenyap dirampas orang. Bahkan ada yang akan disambar api dari langit. Kalau kita perhatikan pada pasal 1. Tetapi juga anak-anaknya terkena musibah kecelakaan dan semua tewas. Semua menjadi korban. Bahkan tidak hanya itu yang diinformasikan oleh kitab Ayub. Tulang dan dagingnya ditimpa bara atau luka yang membusuk. Itu kalau kita lihat dalam pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan luka yang membusuk itu dari telapak kaki sampai ke batu kepala atau sampai ke kepala. Dan semua itu dialaminya karena iblis meminta Allah untuk menimpakan kepada Ayub dalam rangka melihat apakah Ayub akan tetap setia dan taat beriman kepada Allah atau tidak. Nah, inilah sedikit yang dimaksud dengan betapa sulit untuk kita pahami dengan akal kita manusia kisah Ayub. Dan melihat penderitaan yang dialami Ayub
istrinya memintanya untuk melawan Allah, untuk mengutuk Allah. Dalam pasal 2 ayat 9. Bahkan sahabat-sahabatnya juga seakan mempersalahkan Ayub. Mereka menuduh Ayub. Mereka menganggap Ayub sedang ditimpa kutuk sebab bersalah di hadapan Tuhan. Memang mengalami penderitaan yang sangat hebat itu Ayub, yang meskipun seorang yang saleh dan takut akan Tuhan, dia ternyata mengalami semacam frustrasi. Mengapa? Karena dia tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dikira oleh sahabatnya. Tetapi dia mengalami penderitaan yang sangat hebat dan luar biasa. Memang yang Ayub lakukan adalah menganggap bahwa Allah tidak lagi dapat dijumpainya. Ketika dia mengalami pergumulan yang berkepanjangan itu, Allah seolah-olah tidak dapat dijumpainya seperti yang dikatakannya pada pasal 23 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Kalau aku berjalan ke timur, ke barat, ke utara, Tuhan tidak ada di sana. Ini ungkapan yang karena seolah-olah dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengannya. Dan karenanya Ayub pun sempat berpikir bahwa Allah sengaja membiarkan dan tidak menghukum orang yang jahat, dan hanya mau menghukum orang-orang baik. Allah dikiranya seolah-olah acuh tak acuh terhadap kejahatan. Dapat kita lihat itu kalau apa yang diungkapkan pada pasalnya yang ke-24. Bahkan pasal 27 ayat 2, Ayub berucap bahwa Allah tidak lagi memberi keadilan kepadanya. Karena itu ayat 27 ayat 5b, Ayub menyatakan, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Itulah Ayub. Dan memang Ayub pasal 1 ayat 1 menjelaskan dia orang yang saleh. Dan sampai di sini, meskipun Ayub tetap menganggap diri tidak bersalah, tapi ketika Tuhan menjumpainya dengan menyampaikan tentang kekuasaannya atas alam semesta ciptaannya ini, tapi juga atas manusia termasuk terhadap dirinya. Sekali lagi ketika Tuhan menjumpainya dan menyatakan tentang bagaimana kekuasaannya, tentang bagaimana kewenangannya, maka sadarlah Ayub. Dan karena itu ia menarik atau mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya yang telah berkata-kata yang tidak benar tentang Allah. Artinya saat ia menganggap Allah tidak lagi seolah-olah berpihak kepadanya, saat ia menganggap dan berpikir Allah seolah-olah membela yang jahat, karenanya menghukum dia yang merasa diri tidak bersalah dan selalu memang berupaya untuk menjauhi yang jahat. Tapi sekali ketika Tuhan menjumpainya, Tuhan menyatakan tentang kekuasaannya atas alam semesta dan juga atas manusia.
Tuhan menyatakan bahwa manusia, siapapun juga dia, manusia meskipun dia sangat saleh, manusia tidak punya hak. Manusia tidak punya kewenangan untuk berpikir, apalagi berucap, mengatakan bahwa Allah itu keliru, bahwa Allah itu salah. Dan Ayub seperti itu, dan Tuhan menjumpainya, dan syukur dia menyadari itu. Dan karenanya sekali lagi dalam bacaan ini, Ayub menyesalkan dirinya yang telah berkata-kata yang tidak benar tentang Allah. Dan karena itu ayatnya yang ke-6 bacaan tadi Ayub ungkapkan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Di hadapan Tuhan Ayub mengungkapkan ini sebagai sebuah ekspresi imannya, menyesali dan menyadari bahwa ia memang telah bersalah. Ayub datang merendahkan diri kepada Tuhan. Ayub memohon pengampunan. Itu yang tersirat saat ia duduk dalam debu, menyesalkan atas ungkapan dan perkataannya yang menganggap dan yang berpikir dan yang berkata bahwa Allah itu salah, Allah keliru ketika mengizinkannya mengalami musibah yang berkepanjangan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub ini artinya bahwa di hadapan Tuhan Ayub sungguh sadar siapa dirinya. Di hadapan Tuhan Ayub sadar meskipun dia memang telah berusaha untuk hidup saleh, meskipun dia telah berusaha untuk hidup benar, meskipun dia memang selalu takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, tetapi diakuinya bahwa dia pun tak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Karenanya sekali lagi ayat 6 tadi, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan air. Dan karenanya dari penyesalannya ini Ayub memberi pernyataan iman bahwa karya Allah semuanya demi keselamatan manusia. Karya Allah termasuk yang mengizinkan dia mengalami penderitaan, mengalami musibah yang amat hebat dan berat. Dinyatakannya dengan imannya bahwa semua itu demi keselamatan manusia. Penderitaan yang dialaminya sesungguhnya adalah kewenangannya Allah atau kekuasaannya Allah dan keputusan Allah untuk mengizinkan dia menghadapinya. Karenanya sekali lagi, walaupun dia mengalami penderitaan, tetapi karena itu kewenangannya Allah, keputusannya Allah, akhirnya Ayub memberi pernyataan bahwa sesungguhnya keputusan Allah itu tidak salah. Aku tahu bahwa engkau sungguh melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 2 bacaan kita tadi. Saudara-saudara, memang memahami jalan pikiran Ayub yang telah berupaya hidup taat dan takut kepada Tuhan. Ketika ia sempat berpikir yang keliru, sempat berpikir bahwa Allah melakukan kesalahan saat mengizinkan ia mengalami penderitaan, mengalami
musibah. Maka hal ini pun mengingatkan kita tentang kekeliruan kita dan kekeliruan banyak orang yang sering menganggap diri sendiri sebagai yang benar dan orang lain itu salah. Jadi sekali ketika kita memahami apa yang menjadi jalan pikiran Ayub, ini pun mengingatkan kita, manusia hampir pada umumnya selalu menganggap diri memang benar. Jangankan Ayub yang telah diperlakukan seperti itu, kita manusia, apalagi bila ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, pasti kita mati-matian akan menyatakan mereka itu salah. Tetapi orang yang berbuat baik pun bagi kita sering, atau ada orang-orang yang melakukan kebaikan, masih sering ada orang yang menilai, melihat bahwa kebaikan itu keliru, kebaikan itu salah. Kalau kita memperhatikan Ayub, memang secara kasat mata, pandangan manusia, Ayub memang seolah-olah benar. Mengapa tidak orang yang saleh harus mengalami musibah? Tetapi bagi Tuhan, manusia sekali lagi tidak pantas untuk berpikir seperti pikiran Ayub, mempersalahkan Allah, menyatakan Allah itu keliru. Kalau kita manusia, ketika ada banyak orang yang berbuat baik untuk kebaikan banyak orang juga, sering sekali lagi ada orang lain yang menganggap perbuatan baik itu keliru dan salah. Apalagi kalau sekali lagi ada orang yang memang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Jangankan antar sesama. Ya, contohnya saat ini dunia sedang dilanda COVID-19. Maka pemerintah di semua negara dan dimanapun, pihak kesehatan banyak menghimbau, banyak melakukan kebijakan-kebijakan demi kebaikan banyak orang, termasuk di negara kita. Pemerintah juga melakukan kebijakan untuk memutus penyebaran virus, menangani pasien terinfeksi, mengisolasi, tidak mengizinkan meskipun anggota keluarga menjumpai, apalagi kalau ada yang sudah terinfeksi. Dan kebijakan-kebijakan seperti ini ada orang-orang tertentu, bahkan kelompok tertentu yang melihat bahwa ini keliru, ini salah. Seolah-olah hanya menganggap pikirannya, pendapatnya yang benar. Demikian juga, itu pun bukan hanya terjadi di masyarakat. Ketika realita di mana ibadah gereja harus dialihkan di ibadah keluarga, banyak juga warga gereja yang menganggap bahwa ini keliru, ini salah. Ada yang menganggap pemimpin gereja tidak beriman. Mengapa harus takut? Tapi juga kemudian kita secara khusus warga KKPM, ketika di Jumat Agung, torang sonyada bikin ibadah perjamuan kudus, ada juga yang menyatakan, kenapa lihat orang pimpinan seperti ini?
Padahal semuanya itu telah dipertimbangkan secara maksimal dalam rangka sekali lagi mengantisipasi dan bersama semua pihak untuk sama-sama kita berupaya agar harapan kita untuk penyebaran virus ini segera terhenti boleh terwujud. Dan ketika kita melihat realitas seperti ini, maka pola pikir yang demikian sama halnya dengan pola pikir Ayub ketika dia mengatakan Allah salah, Allah keliru. Bahkan sahabat-sahabat Ayub, mereka pun menyatakan bahwa Ayub keliru, Ayub salah. Ayub telah melakukan kesalahan sehingga ia ditimpa musibah, yaitu sahabat-sahabatnya. Maka sekali lagi di situasi seperti ini, seharusnya kita semua pihak hendaknya menjadi orang-orang yang harus saling menguatkan, bukan saling mempersalahkan. Hendaknya saling menopang, saling memberi spirit, saling memberi semangat. Dan dalam perenungan ini ketika Ayub menyadari bahwa sikapnya yang selalu menganggap diri benar di hadapan Tuhan, walaupun memang dia selalu berupaya taat kepada Tuhan, ternyata hal itu keliru, salah. Dan dengan demikian dia datang merendahkan hati kepada Allah, maka alhasil kisah seterusnya Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17 dikisahkan bahwa akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan oleh Allah, tetapi teman-temannya yang tidak berkata benar tentang Allah, teman-temannya yang menganggap Ayub sudah salah dan bersalah di hadapan Tuhan, mereka diingatkan dan diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Dan Ayub dipulihkan oleh Tuhan seperti ayat 12 sampai ayat 15, ayat 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Semua harta bendanya yang tadinya hilang kembali didapatnya. Anak-anak pun kembali ia peroleh. Dan semua itu sekali lagi karena Ayub dipulihkan oleh Tuhan saat ia dengan kerendahan hati menyadari kesalahannya, tetapi juga saat ia dengan ketulusan memberi pengakuan bahwa karya Allah itu, meskipun harus dihadapinya dengan penderitaan yang berkepanjangan, tetapi karya Allah itu untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menghayati firman ini kita diingatkan untuk selalu menjaga hati agar tetap menghargai dan juga menghormati Tuhan atas apapun yang Ia izinkan untuk kita alami. Firman ini pun mengingatkan kita untuk tetap menghargai dan menghormati siapapun juga, apalagi pemimpin kita, baik di negara, di gereja. Mari kita hargai dan hormati. Tetapi juga kita diingatkan untuk saling menghargai antar sesama dan selalu berupaya untuk melakukan yang baik bagi kebaikan orang. Maka dengan demikian, melewati pergumulan bersama ini, pasti kita akan menikmati anugerahnya, berkat pemeliharaan. Maka berbahagialah kita yang mendengar, meyakini firman-Nya dan akan terus melakukan firman-Nya
dalam perjalanan hidup beriman. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman. Firman-Mu mengingatkan kami agar selalu harus memiliki pikiran yang baik tentang siapapun juga. Pikiran yang baik terhadap sesama harus kami wujud nyatakan terhadap pemimpin. Apalagi menghadapi musibah COVID-19. Kuatkan iman kami untuk menjadi orang-orang yang selalu mewujud nyatakan iman dengan saling menguatkan, dengan saling menopang, tapi juga dengan saling menghargai. Dan berkatilah semua upaya, baik pihak pemerintah, pihak kesehatan, pihak gereja, yang selalu memberi pencerahan, memberi motivasi, baik bagi masyarakat, bagi jemaat, untuk tidak khawatir, untuk tidak panik, sambil mengingat apa yang harus dilakukan sesuai dengan segenap anjuran-anjuran, biar kami dapat melakukan semuanya. Diberkatilah untuk para medis, biar mereka dapat menjadi saluran berkat, memulihkan, menyembuhkan mereka yang terinfeksi. Dan dengan kuasa-Mu pula Engkau kiranya pulihkan umat, pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa kami dari ancaman COVID. Biar kami semua akan datang merendahkan hati kepada Tuhan dan mengakui segenap keterbatasan untuk menyerahkan semuanya yang menjadi pergumulan kami, agar Engkau dengan kuasa-Mu akan menyelesaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini syukur kami atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin.